Bab 045. Ngapain sih kamu kayak tegang gitu, Din? Tanya Samuel sambil tersenyum tipis. Andini menoleh, memicingkan matanya. Gimana nggak tegang, Mas? Memangnya kamu nggak tegang? Gimana kalau mama sama papa kamu beneran datang ke rumahku dan melamar aku ke ayah sama ibu? Kita kan cuma pura-pura jadi calon suami istri di depan mereka. Sekarang masalah kamu sama keluargamu udah selesai, jadi sebaiknya kamu jujur aja ke mama sama papa kalau sebenarnya kita cuma berpura-pura. Samuel tersenyum kecil. Tapi, Din, aku nggak tega ngomong itu sama mama sama papa. Kamu aja yang jelasin kalau kita cuma pura-pura. Andini langsung mendengus kesal. Kamu ini gimana sih, Mas? Kan kamu yang mulai, kamu yang minta tolong aku buat pura-pura jadi calon istri kamu di depan Papa Cakra sama Mama Naomi. Aku cuma kasihan makanya aku setuju bersandiwara. Sekarang malah aku yang disuruh beresin. Samuel kembali tersenyum, kali ini dengan tatapan lembut. Masalahnya mama sama papa udah terlanjur jatuh cinta sama kamu, Din, mereka bener-bener pengen kamu jadi menantu mereka. Aku nggak tega ngerusak kebahagiaan mereka. Lagian, kenapa sih kalau kita beneran nikah? Kamu nggak bakal rugi kok jadi menantunya papa sama mama. Iya, aku memang nggak rugi jadi menantu mama sama papa kamu, sahut Andini cepat. Tapi aku rugi kalau jadi istri kamu. Kita nggak saling cinta, Mas. Kalau kita maksa nikah, nanti malah nyakitin diri sendiri. Samuel mendengus pelan. Kamu yakin kita nggak saling cinta, Din? Gimana kalau aku udah jatuh cinta sama kamu? Emangnya kamu nggak punya perasaan sedikit pun sama aku? Andini langsung membeku. Tanpa berani menatap Samuel, ia memalingkan wajah keluar jendela, menatap jalan yang terus memanjang di depan mereka sementara dadanya terasa semakin sesak. Andini hanya diam. Gadis yang tadi berapi-api kini mendadak membeku. Entah apa yang sedang ia pikirkan, tapi Samuel benar-benar penasaran, sebenarnya bagaimana perasaan Andini padanya. Selama ini hubungan mereka memang terlihat seperti teman tapi mesra. Namun jujur saja, Samuel sudah lama memiliki perasaan lebih pada Andini. La sendiri sering bingung menghadapi gadis itu. Andini memang sulit ditebak. Terkadang dingin dan cuek, tapi di saat lain bisa begitu lembut dan perhatian, terutama ketika Samuel bersikap manis padanya. Justru karena itu, Samuel ingin tahu langsung dari mulut Andini perasaan seperti apa yang sebenarnya gadis itu simpan untuknya. Andini masih terdiam sampai Samuel kembali membuka suara. Din, komentar dong. Kenapa kamu mendadak bisu, apa salahnya sih jawab aja. Aku sudah memberanikan diri mengutarakan perasaanku sama kamu loh. Jangan diam aja, ujar Samuel yang membuat Andini mendengus kesal. Kapan sih kamu nyatain perasaan sama aku, Mas? Jangan ngaco deh. Perasaan enggak tuh, ujar Andini sembari melipat kedua tangannya di dada. Lah barusan itu tadi Din, ujar Samuel yang membuat Andini menoleh menatap Samuel dengan tajam. Tadi itu kamu cuma tanya sama aku, Mas. Seandainya aku sudah jatuh cinta sama kamu, terus gimana, Din? Gitu kan kamu tanya tadi, cara Andini menirukan kata-kata Samuel tadi. Udah deh Mas, nggak usah bahas itu lagi, terserah kamu.
Aku ngantuk mau tidur, bangunin kalau sudah sampai di rumah keluarga Bagaskara, ujar Andini sembari memejamkan matanya. 196. Mendengar omelan Andini membuat Samuel hanya bisa menghela nafas pelan. Samuel menatap wajah Andini yang kini bersandar di jendela mobil, pura-pura tidur dengan kedua tangan terlipat di dada. Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin dari ventilasi AC, dan entah kenapa pemandangan itu membuat Samuel tersenyum kecil. Ngantuk atau pura-pura ngantuk sih kamu, Din? Gumamnya pelan sambil melirik ke arah gadis itu. Padahal baru aja bikin jantung orang dak-dikduk, sekarang udah kabur ke mode tidur. Andini tidak menanggapi, matanya tetap terpejam rapat, tapi kalau diperhatikan lebih saksama, ujung bibirnya sedikit terangkat. Ia mendengar jelas apa yang dikatakan Samuel, hanya saja tidak mau membalasnya. Samuel mendesah kecil, menatap jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan pagi. Ya udahlah, Din. Mungkin aku terlalu cepat ngomong. La menunduk sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Tapi setidaknya kamu tahu perasaanku sekarang. Hening beberapa detik. Mobil hanya diisi oleh suara mesin dan hembusan udara dari pendingin. Namun tiba-tiba Andini bergumam pelan tanpa membuka mata. Mas. Samuel menoleh cepat. Apa? Jangan-jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau itu cinta, ucap Andini lirih. Aku nggak mau kamu nyesel. Apalagi kalau cuma karena kamu terbawa suasana. Samuel terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum. Berarti masih ada harapan dong kalau aku buktiin ini bukan cuma karena suasana. Andini membuka sebelah matanya, menatapnya malas. Kamu ini nggak kapok ya? Udah aku bilang jangan ganggu orang yang lagi mau tidur. Samuel tertawa kecil. Ya udah, tidur sana, calon istri pura-puraku. Katanya tidur tapi kok masih ngomong. Mas. Bentak Andini setengah berbisik, membuat Samuel kembali tergelak. Tapi setelah itu, suasana kembali tenang. Samuel fokus menyetir, sementara Andini benar-benar terlelap, kepalanya miring ke sisi kanan. Tanpa sadar, kepala itu jatuh pelan ke bahu Samuel. Samuel menatapnya sebentar, bibirnya melengkung tipis. Kalau pura-pura aja udah senyaman ini, bisiknya pelan, aku nggak kebayang kalau nanti beneran. Mobil mereka terus melaju, menuju rumah keluarga Bagaskara, tempat mereka akan berkumpul dengan para sahabatnya. Saat mobil yang dikendarai Samuel sudah masuk ke dalam gerbang rumah mewah keluarga Bagaskara. Samuel bisa melihat mobil milik Damar dan Rafael sudah terparkir di sana, sedangkan Andini masih tertidur pulas, kepalanya bersandar di pundak Samuel. Perlahan Samuel mematikan mesin mobilnya, dia menoleh pada Andini dan tersenyum. Samuel mengelus lembut puncak kepala Andini, namun dengan jahil dia mendaratkan kecupan di bibir Andini dan membuat gadis itu membelalakan matanya saat merasakan benda kenyal dan hangat mendarat di bibirnya. Namun saat Andini membuka mata Samuel langsung memalingkan kepalanya. Mas Sam. Kamu ngapain? Pekik Andini sembari mengangkat kepalanya dari pundak Samuel. Memangnya aku ngapain, Din? Aku nggak ngapa-ngapain kok, jawab Samuel pura-pura tidak mengerti. Kamu cium aku ya, Mas? Ayo jujur. Daripada aku hajar, ujar Andini sembari menunjuk wajah Samuel. Kamu GR banget sih, Din, aku nggak cium kamu kok,
mungkin kamu cuma mimpi. Ayo. Jujur, kamu lagi mimpiin aku cium kamu ya? Goda Samuel yang membuat Andini mendelikkan matanya. 197. Samuel hanya tertawa pelan melihat ekspresi Andini yang kini wajahnya sudah bersemu merah. Kanu tuh ya, Mas. Dasar nggak tahu usil. Seru Andini dengan nada setengah berbisik tapi penuh emosi. Ia buru-buru merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu menatap ke arah kaca depan berharap tak ada yang melihat kejadian barusan. Sayangnya, harapan itu pupus seketika. Dari arah teras rumah, tampak Rere, Yola, Damar, dan Rafael sedang berjalan mendekat sambil menatap mobil mereka dengan ekspresi penasaran. Samuel menyeringai kecil. Nah, tuh. Mereka udah nunggu kita turun. Jangan sampai mereka mikir macam-macam karena kita kelamaan gak turun-turun dari mobil Din. Mau aku banting lagi nggak? Balas Andini cepat, membuat Samuel spontan menegakkan badan dan mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Rere mengetuk kaca mobil dengan senyum lebar. Weh. Pagi-pagi udah romantisan aja nih dua sejoli. Godanya keras-keras. Andini buru-buru membuka pintu, tapi wajahnya tetap merah padam. Apaan sih Re? Gak usah ngomong sembarangan. Serunya sambil melangkah keluar. Samuel menyusul di belakangnya, sengaja menatap teman-temannya dengan senyum percaya diri. Ya gimana ya, kebetulan aja Andini ngantuk terus senderan di bahu aku. Aku kan kasihan, takut lehernya pegel, ya aku bantu relaksasi dikit. Relaksasi. Damar mengangkat alisnya curiga. Relaksasi model apa tuh sampai bibirnya ikut kerja? Rafael langsung tertawa keras. Wah, kalau begini kayaknya bukan cuma pura-pura pasangan nih. Andini yang sudah benar-benar malu menatap semua dengan mata membulat. Astaga. Kalian semua itu bisa diem gak sih? Serunya lalu bergegas berjalan cepat ke arah pintu rumah sambil menutupi wajahnya. Samuel hanya terkekeh dan melangkah santai di belakangnya. Tuh kan, Din. Kayaknya bukan cuma aku aja yang sadar kalau kita cocok, ujarnya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar Andini. Tanpa menoleh, gadis itu mendengus dan berkata ketus, kalau kamu nggak pengen aku banting lagi, mending tutup mulut sekarang juga, Mas. Ujar Andini sembari melangkah diikuti Yola dan Rere di belakangnya. Tergantung bantingnya Din, kalau kamu banting aku di kasur aku nggak bakalan nolak kok, goda Samuel yang membuat teman-teman mereka tertawa puas mendengar ucapannya itu, sementara Andini hanya bisa menyembunyikan rona merah di pipinya. Kalau suka nggak usah ditunda Sam, lamar segera Sam. Jangan sampai lu nyesel karena terlambat, gas langsung lamar saja ke Pak Firman. Cewek kayak Andini itu nggak butuh kata-kata manis, dia butuh bukti nyata, ujar Rafael sembari menepuk bahu Samuel. Yang dikatakan Rafael benar Sam, Andini itu gadis dewasa, pemberani, pintar dan mandiri. Dia nggak butuh pacar-pacaran, pakai rayu-rayuan kata-kata manis. Yang dia butuh itu tindakan nyata lu, imbu Damar yang membuat Samuel menganggukkan kepalanya mengerti. Samuel menatap kedua sahabatnya itu dalam diam, sorot matanya mulai berubah lebih serius. Ia tahu, meski biasanya Rafael dan Damar suka bercanda, tapi kali ini kata-kata mereka bukan sekadar gurauan.
Samuel menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke arah rumah tempat Andini baru saja masuk. Iya, gue tahu, ujarnya pelan tapi mantap. Dulu gue cuma mikir gimana caranya sandiwara gue sama Andini di depan mama dan papa itu bisa jadi kenyataan. Karena sekarang, gue sadar, gue beneran gak mau kehilangan dia. Rafael tersenyum lebar, menepuk bahu sahabatnya lagi. Nah gitu dong. Akhirnya lu sadar juga. Cewek kayak Andini tuh langka, Sam. Sekali lu lepas, belum tentu lu bisa nemu yang kayak dia lagi. Damar ikut menimpali dengan nada kalem, apalagi, lu udah dikenalin sama keluarga lu. Papa Cakra sama Mama Naomi juga udah terang-terangan suka banget sama dia. Kalau lu serius, semuanya bisa gampang. Jangan kebanyakan mikir, Sam, langsung aja temui Pak Firman dan Ibu Rani. Buktikan kalau lu nggak main-main. 198. Samuel tersenyum kecil tapi kali ini ada tekad di balik senyum itu. Kayaknya kalian bener. Gue udah cukup main aman. Sekarang saatnya gue serius. Gue bakal temuin Pak Firman setelah semua urusan beres. Rafael bertepuk tangan pelan. Akhirnya. Ini baru Samuel Abisaka yang kita kenal, pria yang kalau udah punya niat, gak pernah setengah jalan. Samuel menatap sahabat-sahabatnya dengan senyum yakin. Doain aja ya, semoga Andini mau gue lamar. Soalnya kalau dia nolak, kayaknya gue bakal dibanting lagi sampai tulang punggung gue beneran patah. Mereka bertiga pun tertawa lepas, suasana tegang yang sempat ada kini mencair. Tapi di balik tawa itu, Samuel benar-benar menegaskan niatnya kali ini bukan sandiwara, melainkan kesungguhan seorang pria yang mulai jatuh cinta sungguhan. Pagi itu suasana rumah keluarga Bagaskara terasa hangat dan ramai. Matahari baru saja naik, menerobos jendela besar ruang tamu yang dipenuhi aroma khas teh melati buatan Mama Nina. Belum lama Mama Nina selesai menyiapkan sarapan, deru mobil terdengar berhenti di halaman depan rumah. Kayaknya tamu-tamu kita udah datang, Pah, ujar Mama Nina sambil melirik Papa Arga yang sedang membaca koran di meja makan. Tak lama kemudian, dari arah pintu masuk terdengar suara riuh ceria. Assalamualaikum. Seru Rere lantang, diikuti Yola dan Andini yang tersenyum lebar. Di belakang mereka, Danmar dan Rafael juga melangkah masuk, sementara Samuel melangkah paling belakang sambil membawa bingkisan buah tangan. Waalaikumsalam, Akhirnya pada datang juga kalian, sambut Mama Nina dengan wajah sumringah. La langsung menghampiri mereka dan memeluk Andini satu persatu, disusul Rere dan Yola. Duh, makin cantik aja kalian semua. Ayo masuk, jangan berdiri di depan pintu. Mama udah siapin teh dan kue. Papa Arga ikut berdiri, menyalami para tamu muda itu dengan senyum ramah. Selamat pagi semuanya, senang lihat rumah ini jadi rame lagi. Pagi, Om, sahut Damar sopan. Kita sengaja datang pagi-pagi, Om, pengen jenguk Galaksi juga sekalian dengar kabar bahagia dari Nadia. Mendengar itu, Nadia yang baru saja turun dari tangga langsung tersenyum lebar. Perutnya masih belum terlalu tampak, tapi aura keibuannya mulai terlihat. Kalian semua datang. Ya ampun, senangnya. Maaf ya, Mas Laksi belum bisa turun, dia masih di kamar.
Masih mual-mual ya, Nat? Tanya Yola sambil menaruh tas kecil di sofa. Nadia mengangguk, menahan tawa. Iya, malah lebih parah dari aku. Kayaknya semua gejala hamil trimester pertama malah dialami sama Mas Laksi. Pagi-pagi gini pasti dia lagi bolak-balik kamar mandi buat muntah. Semua orang yang mendengarnya langsung tertawa. Samuel sampai memegangi perutnya, sementara Papa Arga geleng-geleng kepala sambil tersenyum geli. Wah, berarti calon ayahnya yang lebih sensitif daripada ibunya nih, celetuk Rafael sambil terkekeh. Memang begitu kenyataannya, jawab Mama Nina sambil menuangkan teh hangat ke cangkir. Kasihan juga Galaksi, tiap mencium aroma makanan, langsung lari ke kamar mandi. Tapi Mama senang banget, Nadia dan bayi-bayi di perutnya sehat. Andini menatap Nadia dengan tatapan lembut dan ikut tersenyum. Selamat ya, Nona. Kamu kuat banget, hamil kembar 3 itu pasti luar biasa rasanya. Nadia menggenggam tangan Andini penuh hangat. Terima kasih, Kak Andini, doain ya, semoga semuanya lancar sampai lahiran nanti. Jangan panggil Nona dong kalau kita lagi di luar pekerjaan, panggil Nadia aja, ujar Nadia yang diangguki oleh Andini. Sementara mereka mengobrol hangat di ruang tamu, dari arah lantai atas terdengar suara langkah tergesa, suara khas seseorang yang baru saja keluar dari kamar mandi, suara batuk kecil terdengar diikuti gumaman pelan. 199. Kayaknya Galaksi udah bangun tuh, ujar Damar sambil menahan tawa. Siap-siap aja Nat, jangan-jangan dia bakal minta kelon lagi. Semua pun kembali tertawa, suasana pagi itu dipenuhi kehangatan, canda, dan tawa persahabatan yang tulus. Melihat Galaksi menuruni tangga, Rafael, Samuel dan Damar langsung berdiri menyambut kedatangan sahabatnya itu. Gimana kabar Bapak hamil, lu sehat-sehat kan Laks? Tanya Rafael yang langsung memeluk tubuh sahabatnya itu. Diikuti Damar dan Samuel bergantian. Selamat ya Laks, cita-cita lu jadi ayah bakalan terkabul. Kita bertiga ikut senang, malah lu sekali ngadon langsung dapat 3. Kasih rahasia buat kita semua, siapa tahu nanti kalau kita pengen punya anak lagi bisa dapat kembar seperti lu, ujar Damar sembari menepuk pundak sahabatnya itu. Iya bos, gue jadi ngiler pengen juga punya baby. Sayang istri belum dapat, ada satu calon tapi dia masih jual mahal, imbuh Samuel yang membuat Rafael dan Damar terkekeh. Sedangkan Galaksi hanya mengangguk sembari menutup hidungnya dengan telapak tangan. Lu kenapa sih Laks, kenapa mendadak jadi bisu? Ngomong dong, kenapa tuh hidung ditutupi terus? Tanya Damar penasaran. Sedang semua orang yang duduk di sofa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan 4 pria dewasa yang selalu saja ribut kalau sedang berkumpul. Galaksi hanya mengangkat tangannya pelan, seolah memberi isyarat agar teman-temannya diam sebentar. Wajahnya tampak pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Jangan banyak ngomong dulu deh, sumpah gue pusing. Gumamnya dengan suara lemah, lalu buru-buru menutup hidungnya lagi sambil mundur setengah langkah. Rafael menatap Damar dan Samuel heran. Lah, kenapa tuh? Bau siapa? Jangan-jangan lu belum mandi, Sam? Godanya sambil menahan tawa. Samuel langsung cemberut. Ngaco. Gue udah mandi subuh-subuh, kali. Jangan nyalahin gue. Galaksi menatap mereka dengan ekspresi meringis. Gue tuh
Gak bisa cium bau parfum kalian, apalagi punya Damar tuh. Astaga, wanginya nyegrak banget. Mau pingsan gue. Ujarnya sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Damar langsung mencium bajunya sendiri, lalu menatap galaksi polos. Lah, padahal ini parfum mahal, Elesex. Bukannya wangi malah dibilang nyegrak. Wangi di lu, racun di gue. Balas galaksi cepat sambil buru-buru duduk di sofa. Sejak istri gue hamil, gue malah yang jadi muntah-muntah tiap nyium bau aneh. Bahkan aroma minyak rambut aja bisa bikin gue mual. Samuel dan Rafael langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar keluhan sahabat mereka itu. Wah, parah sih ini. Lu bukan cuma suami siaga, tapi juga ikut hamil, Lux. Ujar Rafael sambil menepuk bahu galaksi. Namanya juga cinta sejati, Rafael, timpal Samuel dengan nada menggoda. Saking cintanya, gejala hamilnya aja dibagi dua sama Nadia. Udah deh, jangan ngeledek suami gue terus, potong suara lembut Nadia yang datang sambil membawa segelas air lemon. Ia berjalan pelan menghampiri galaksi, lalu menyerahkan minuman itu. Nih, Mas. Minum dulu biar mual ya reda. Galaksi menatap istrinya penuh sayang, lalu meneguk pelan air lemon itu sambil bergumam, ini baru obat paling manjur di dunia. Melihat kemesraan itu, Rere dan Yola yang sedari tadi duduk di ruang tamu saling pandang dan menahan senyum. Aduh. Manis banget, kayak iklan sirup, celetuk Rere. 200. Samuel menimpali cepat, iya, tapi kayaknya iklannya bisa berubah jadi sinetron kalau galaksi muntah di akhir adegan. Sontak semua meledak dalam tawa, sementara galaksi hanya bisa menatap kesal ke arah mereka, meski senyum tipis tak bisa ia tahan. Suasana rumah keluarga Bagaskara pun pagi itu benar-benar dipenuhi tawa dan kehangatan. Jadi mulai sekarang lu nggak bakalan tinggal di apartemen lagi ya Nat? Tanya Rere menatap Nadia serius. Iya nih, kayaknya gue lebih nyaman tinggal di sini. Kalau di apartemen itu terlalu tertutup, terus kalau Mas Laksi pergi ke kantor, gue nggak bakalan punya teman, ujar Nadia yang membuat Rere mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebaiknya kamu juga begitu Nak, lebih baik kamu tinggal di rumah mertuamu saja. Biar ada yang jaga kamu, mengawasi dan membantu. Di apartemen itu udaranya nggak baik untuk ibu hamil, jadi kamu pikir-pikir lagi Nak. Tante hanya ingin memberi saran, ujar Mama Nina sembari menggenggam tangan Rere. Sedangkan Yola hanya tersenyum karena dia memang bola-bali apartemen dan rumah mertuanya. Iya Tante, nanti Rere mau bicara dulu sama Mas Damar gimana baiknya, jawab Rere sembari tersenyum dia menyandarkan kepalanya di pundak Mama Nina. Sayang banget Ibu Rere jauh teh, seandainya dekat pasti setiap hari Rere bisa manja-manjaan seperti ini, ujar Rere sembari tersenyum mengingat wajah sang ibu. Kamu kan bisa manja-manjaan sama mertuamu Nak, anggap mertua kamu itu seperti ibumu sendiri. Dia juga pasti sangat menyayangi kamu, ujar Mama Nina sembari menepuk-nepuk pelan tangan Rere. Udah deh nggak usah drama Re, Tante Nina benar, lebih baik lu pindah ke rumah orang tuanya Bang Damar saja, sahut Yola. Tapi gimana dengan Nabila Yol, dia pasti nggak bakalan mau aku ajak pindah ke rumah papa, ujar Rere yang masih ragu. Ya ampun Re. Nabila itu sudah dewasa, dia bisa jaga diri. Lagian dia tetanggaan sama Indra, Indra pasti jaga dia Re, imbuh Nadia. Rere menghela napas pelan sambil memainkan jari-jarinya di pangkuan. Iya sih, Nat.
Tapi tetap aja, aku tuh khawatir. Nabila memang dewasa, tapi kadang keras kepala banget. Aku takut dia nggak jaga pola makan atau begadang terus gara-gara tugas kuliahnya, ujarnya dengan nada cemas. Mama Nina tersenyum lembut, menatap Rere penuh kasih. Namanya juga adik, nak. Wajar kalau kamu khawatir, tapi kamu nggak bisa terus-terusan mikirin dia. Dia sudah dewasa, nanti biar tante suruh Indra jaga Nabila. Siapa tahu Nabila bisa jadi mantu tante, ujar Mama Nina yang membuat semua orang terkekeh. Setelah cukup lama menghabiskan waktu di rumah keluarga Bagaskara dan menikmati sarapan bersama, Andini dan Samuel akhirnya berpamitan. Samuel berencana mengantar Andini pulang ke rumah Pak Firman, karena sejak kemarin Andini memang menginap di rumahnya. Namun, begitu mobil Samuel memasuki halaman rumah Pak Firman, Andini menyipitkan matanya. Sebuah mobil mewah terparkir di sana dan saat ia mengenali pemiliknya, jantungnya langsung berdegup cepat. Tanpa pikir panjang, Andini segera membuka pintu dan turun dari mobil. Samuel yang kebingungan cepat-cepat menyusul. Di ambang pintu, Andini tertegun. Di ruang tamu, tampak sepasang suami istri parubaya sedang berbicara dengan ayah dan ibunya. Wajah Andini langsung menegang ketika menyadari siapa mereka orang tua Revan. Wanita parubaya itu menatap tajam ke arah orang tua Andini, suaranya meninggi penuh nada merendahkan. Jaga putrimu baik-baik. Dia selalu memberi pengaruh buruk pada putraku. Kalian seharusnya berkaca kalian itu bukan siapa-siapa. Derajat kita seperti bumi dan langit. Jangan pernah bermimpi berbesanan dengan 201. Keluarga kami, karena kalian tidak setara. Andini mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan emosi yang mendidih di dadanya. 49. 202. 76. Samuel juga bisa mendengar jelas setiap kata yang baru saja keluar dari mulut Ibu Revan. La melirik ke arah Andini yang kini berdiri kaku, kedua tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Tanpa ragu, Samuel meraih salah satu tangan Andini dan menggenggamnya erat. Ayo kita masuk, Din. Ayah sama bunda kamu pasti sudah nunggu dari pagi, ujar Samuel dengan nada tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun Andini menatapnya dengan mata berkilat menahan emosi. Mulut mereka jahat, Mas. Belum puas menghina aku dulu, sekarang mereka datang lagi untuk menghina ayah dan bunda. Benar-benar manusia yang nggak punya hati. Padahal aku sudah nggak punya hubungan apa-apa lagi sama putra mereka. Aku nggak akan tinggal diam, Mas. Aku pasti akan balas sakit hati ini. Samuel menggenggam tangan Andini lebih erat. Iya, aku bantuin kamu, Din. Kita sama-sama bikin mereka malu sendiri, ujarnya lembut namun penuh keyakinan. Ucapan Samuel membuat Andini menarik napas panjang. Perlahan, ia mencoba menetralkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini berusaha tenang. Dengan langkah mantap, ia berjalan berdampingan bersama Samuel menuju pintu rumah. Assalamualaikum, ucap mereka hampir bersamaan. Serentak, semua yang ada di ruang tamu menoleh ke arah pintu termasuk kedua orang tua Revan, juga Pak Firman dan istrinya yang tampak terkejut melihat kedatangan Andini dan Samuel. Waalaikumsalam, nak, jawab Pak Firman dan istrinya hampir bersamaan saat melihat Andini dan Samuel berdiri di ambang pintu.
Samuel tersenyum sopam. Maaf ya, Pak, Bu. Baru bisa ngantar Andini pulang sekarang. Soalnya Mama sama Papa nggak ngizinin dia pulang kemarin. Maunya mereka sekalian ngelamar Andini dan menikahkan kami, biar Andini bisa tinggal di rumah kami. Ujar Samuel santai namun jelas, membuat suasana ruang tamu mendadak hening. Kata-kata itu membuat kedua orang tua Revan sontak terkejut. Begitu pula Pak Firman, Andini, dan ibunya yang refleks saling pandang. Pak Firman akhirnya berdeham pelan, mencoba mencairkan suasana. Iya, Nak, nggak apa-apa. Lagian kalian juga udah minta izin kemarin, ujarnya dengan senyum canggung. Detik berikutnya, tatapan Andini berubah tajam. Ia mengarahkan pandangannya langsung pada kedua orang tua Revan yang masih tampak syok. Ada kepuasan kecil di dalam dirinya melihat ekspresi mereka, seperti baru saja ditampar kenyataan. Namun sebelum Andini sempat membuka mulut, suara mesin mobil terdengar dari luar. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Sebuah mobil lain baru saja berhenti di halaman rumah Pak Firman. Tak lama kemudian, Revan keluar dari mobil dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tegang, dan tanpa mengucap salam, ia langsung masuk ke dalam rumah. Papa, Mama. Ngapain kalian ke sini? Tanyanya cepat sambil menatap satu persatu orang yang ada di ruangan. Revan lalu menghampiri Pak Firman dan istrinya, menunduk sopan, dan mencium tangan mereka. 203. Andini yang melihat itu hanya bisa memutar bola matanya dengan jengah. Revan. Seru ibunya begitu melihat putranya berdiri di ambang pintu. Kenapa kamu menyusul Mama sama Papa ke sini? Kami ke sini cuma mau memperingatkan mereka supaya nggak membiarkan putrinya itu dekat-dekat sama kamu lagi. Nada tajam sang ibu membuat semua orang di ruangan sontak terdiam. Revan menatap ibunya dengan ekspresi tak percaya, lalu menggelengkan kepala pelan. Mama ngomong apa sih? Mama salah paham. Aku sama Andini udah nggak punya hubungan apa-apa lagi, elaknya cepat, meski wajahnya tampak tegang. Andini yang berdiri tak jauh darinya hanya bisa menyilangkan tangan di dada, senyum kecut terukir di bibirnya. Dasar pengecut, gumamnya lirih tapi cukup keras untuk terdengar semua orang di ruangan. Revan menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Sementara itu, kedua orang tuanya menatap Andini tajam, terutama sang ibu yang kini benar-benar kehilangan kesabaran. Apa yang kamu bilang tadi? Dasar gadis miskin gak tahu diri. Bentaknya. Andini sontak menoleh, tatapannya membara. Kalian sekeluarga yang gak tahu diri. Kalian sombong dan gak punya hati. Aku sudah gak sudi dekat-dekat sama putra kalian. Serunya lantang. Justru karena kalian, aku bisa mendapatkan laki-laki yang lebih segalanya dari dia. Dan sekarang, Andini menatap Revan tajam. Walaupun dia mengemis sekalipun, aku gak akan pernah menerimanya lagi. Kata-kata itu menggema di ruang tamu. Revan menatap Andini dengan mata melebar, sementara kedua orang tuanya sama-sama tertegun, wajah mereka pucat menahan malu. Pak Firman mengelus lembut pundak putrinya, mencoba menenangkan emosi yang masih membara. Di sisi lain, Ibu Andini menunduk, berusaha menahan air mata yang sejak tadi nyaris jatuh. Meski haru, di hati keduanya terselip rasa lega putri menerka kini jauh lebih kuat dan berani dari sebelumnya.
Tidak lagi gadis rapuh yang dulu terpuruk saat hubungannya dengan Revan kandas. Suasana hening beberapa detik sebelum akhirnya Samuel menelangkah maju. Wajahnya tenang, namun tatapannya tajam penuh wibawa. "Maaf, Nyonya." "Tuan," ujarnya sopan namun mantap. "Sepertinya kalian salah paham. Perkenalkan, saya Samuel Abisaka, pewaris dari Abisaka Group sekaligus calon suami Andini." Kedua orang tua Revan spontan menatap Samuel dengan ekspresi terkejut. Samuel melanjutkan dengan nada yang lebih tegas namun tetap sopan. "Kapan Andini bisa berhubungan lagi dengan putra kalian, kalau setiap hari dia bersama saya?" Ia lalu mengulurkan tangannya, menatap menerka dengan senyum tenang namun menusuk. Kedua orang tua Revan saling pandang, tampak jelas kebingungan di wajah mereka. Nama Abisaka bukan nama asing, mereka tahu betul keluarga itu memiliki pengaruh besar di dunia bisnis, bahkan jauh di atas mereka. Sementara itu, Revan hanya bisa menunduk dalam-dalam. Malu. Bukan hanya karena sikap orang tuanya, tapi juga karena Andini kini berdiri tegak di samping pria yang begitu berani membelanya. Revan sadar sejak dulu dia hanya pengecut yang tidak berani melawan kedua orang tuanya, untuk membela Andini, gadis yang dia cintai. 204. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara napas yang terdengar satu persatu, berat dan tertahan. Ibu Revan menatap Samuel dengan pandangan tak percaya. Abisaka Group." Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tatapannya beralih pada suaminya yang juga tampak kebingungan, wajahnya memucat. Pak Revan berdeham gugup, mencoba menegakkan bahu, tapi sorot matanya jelas menunjukkan rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Kami tidak tahu, Tuan Samuel." "Maaf kalau perkataan istri saya tadi menyinggung. Kami tidak bermaksud." Samuel hanya tersenyum tipis, sopan, tapi tegas. "Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti, mungkin kalian belum mengenal Andini lebih jauh. Tapi saya pastikan, tidak ada satupun orang yang berhak merendahkan keluarga ini." Lah menatap sekilas ke arah Pak Firman dan istrinya, lalu menggenggam tangan Andini di depan semua orang. "Keluarga ini justru sudah mengajarkan saya arti kesederhanaan dan ketulusan. Hal yang mungkin tidak bisa dibeli dengan harta. Bahkan seorang Cakra Abisaka dan Naomi Abisaka saja jatuh cinta padanya, ingin sekali saya putra satu-satunya menikahi gadis sederhana ini." Kata-kata itu seperti tamparan halus tapi menyakitkan bagi kedua orang tua Revan. Ibu Revan menunduk, pipinya memerah menahan malu. Ia meraih tas tangannya dengan gugup. "Sudah, kita pulang saja," bisiknya pada suaminya tanpa berani menatap siapapun lagi. "Sekali lagi, saya minta maaf, Tuan Samuel. Mungkin memang benar kami salah paham. Kalau begitu, kami pamit dulu," ujar Papa Revan dengan suara pelan, sembari menarik tangan istrinya agar segera pergi. Namun langkah mereka terhenti saat suara Samuel terdengar lagi tenang, tapi penuh wibawa. "Tunggu, Tuan. Nyonya," kata Samuel, menatap mereka tajam namun tetap terkendali. "Apa kalian tidak ingin meminta maaf dulu pada pemilik rumah ini? Kalian sudah menghina mereka padahal keluarga Pak Firman tidak melakukan kesalahan apapun."
Kedua orang tua Revan saling pandang, lalu menelan ludah kasar. Suasana di ruang tamu kembali hening, hanya terdengar detak jam di dinding. Revan sendiri masih menunduk, wajahnya pucat seperti kehilangan arah. Sedangkan Andini menatap orang-orang itu dengan senyum puas. Karena akhirnya kepala-kepala yang biasanya tegak angkuh itu sekarang menunduk di hadapannya. Samuel melanjutkan, nadanya kini sedikit lebih tegas. Kalau kalian masih ingin usaha kalian tetap berjalan dan berjaya, belajarlah untuk menghargai orang lain. Jangan bertindak gegabah dan menghina sembarangan. Harta kalian tidak seberapa, tapi kesombongan kalian sudah setinggi langit. Kata-kata itu menamparkan keras, namun tetap disampaikan dengan elegan membuat orang tua Revan semakin menunduk, wajah mereka memerah menahan malu sekaligus takut. Mereka tahu betul siapa yang sedang berbicara. Akhirnya, dengan langkah pelan, Papa Revan dan istrinya mendekati Pak Firman dan istrinya. Sekali lagi, kami mohon maaf, Pak Firman. Bu Firman. Andini. Ternyata kami salah paham. Tolong maafkan kami, ujar Papa Revan lirih, menundukkan kepala dalam-dalam, diikuti oleh istrinya yang tampak menahan air mata. Pak Firman hanya tersenyum tipis, mencoba menjaga wibawa di hadapan tamunya. Sudahlah, Pak Bu. Yang penting sekarang kita sama-sama tahu kebenarannya, dan kalian tahu sendiri kalau 205. Putra kalian tidak ada hubungan lagi dengan putri kami. Dan kami berjanji tidak akan pernah menjalin hubungan dengan keluarga kalian, dan mulai sekarang awasi putra kalian baik-baik, jangan menyalahkan putri kami yang tidak tahu apa-apa, ujar Pak Firman tegas. Kedua orang tua Revan mengangguk pelan, lalu berpamitan dengan terburu-buru, berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Andini memperhatikan kepergian mereka dengan perasaan campur aduk antara lega, puas, dan masih sedikit getir. Di sampingnya, Samuel menggenggam tangannya pelan, memberi isyarat bahwa semuanya sudah selesai. Revan hanya diam, menatap lantai. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia katakan. Saat orang tuanya melangkah keluar, Revan sempat menoleh sekilas ke arah Andini, tatapan penuh penyesalan dan kehilangan. Namun Andini hanya membalas dengan pandangan datar. Begitu mobil mereka keluar dari halaman, suasana di ruang tamu menjadi lebih tenang. Pak Firman menghela napas panjang. Terima kasih, Nak Samuel, ucapnya lirih tapi tulus. Kamu sudah membela keluarga kami dengan cara yang sangat terhormat. Samuel tersenyum, lalu menatap Andini yang kini tampak jauh lebih lega. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Melindungi orang yang saya sayang. Andini menatap Samuel, bibirnya melengkung kecil untuk pertama kalinya hari itu, hatinya terasa lega, seakan beban yang menghimpit tubuhnya selama ini sudah terangkat, rasanya sangat ringan dan menenangkan. Silakan duduk dulu, Nak Samuel. Biar Andini buatkan minuman, ujar Pak Firman ramah, mempersilakan Samuel untuk duduk di ruang tamu. Namun Samuel menggeleng pelan. Tunggu sebentar, Pak. Sebenarnya, kedatangan saya hari ini bukan hanya untuk mengantar Andini pulang. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan juga dengan Bapak. La berhenti sejenak, menatap Andini yang sejak tadi diam menunduk, jari-jarinya saling bertaut di pangkuan. Tapi, sebelum itu, saya ingin bicara berdua dulu dengan Andini. Lanjutnya dengan suara lembut namun tegas.
Pak Firman dan istrinya saling pandang, lalu tersenyum kecil. Silakan, Nak. Bicaralah di ruang tengah saja. Bapak dan Ibu tunggu di sini. Ujar Pak Firman sambil memberi isyarat agar mereka pergi. Samuel menatap Andini, lalu mengulurkan tangannya. Ayo, Din. Aku ingin bicara berdua sama kamu, katanya pelan namun pasti. Andini terdiam sejenak, jantungnya berdetak semakin kencang, seolah tahu pembicaraan itu bukan hal sepele. Tanpa banyak kata, ia mengikuti Samuel. Pria itu menuntunnya dengan lembut menuju ruang tengah. Langkah mereka berdua terasa berat, tapi juga mengandung sesuatu yang tak terucap. Begitu sampai di ruang tengah, Samuel menggandeng tangan Andini dan menuntunnya untuk duduk di sampingnya di sofa. Andini duduk kaku, menunduk, sementara Samuel hanya tersenyum melihat sikapnya. Kenapa kamu mendadak kaku kayak patung gitu sih, Din? Aku nggak bakal makan kamu kok. Paling juga kamu yang makan aku nanti. Ujar Samuel menggoda dengan nada ringan. Andini langsung menoleh menatapnya tajam. 206. Cepetan, Mas. Kamu mau ngomong apa? Aku capek, mau istirahat, ujarnya ketus, lalu memalingkan wajah, enggan menatap Samuel. Samuel menghela napas pendek, lalu meraih kedua tangan Andini dan menggenggamnya erat. Din, aku serius. Aku mau ngelamar kamu. Andini spontan menatapnya, matanya membesar tak percaya. Tapi Samuel terus berbicara dengan nada mantap. Kalau bisa, malam ini juga aku akan datang lagi ke sini, bawa mama sama papa. Aku mau kita menikah, Din. Andini memutar bola matanya tak percaya. Mas. Jangan aneh-aneh deh. Gak usah bercanda. Ini bukan permainan. Kalau cuma mau bersandiwara, sudah cukup. Dan kalau kamu nggak berani bilang sama Mama Naomi sama Papa Cakra, biar aku aja yang jelasin. Samuel mendesah kesal, tapi masih berusaha sabar. Ayolah, Din. Mana mungkin aku bercanda soal hal serius ini. Aku nggak mau ngecewain Mama, Papa, atau Ayah dan Bunda kamu. Apa kamu tega lihat mereka terluka? Andini menggigit bibirnya, suaranya mulai melemah. Tapi mereka justru akan makin kecewa kalau tahu kita cuma pura-pura, Mas. Aku nggak mau menikah karena terpaksa. Samuel menatapnya dalam-dalam. Tatapannya lembut, tapi penuh kesungguhan. Siapa bilang cuma pura-pura? Siapa bilang aku terpaksa? La mengeratkan genggaman tangannya. Din. Aku benar-benar sudah jatuh cinta sama kamu. Aku serius, aku cinta kamu. Andini menoleh cepat, matanya bergetar menatap wajah Samuel yang tak sedikit pun menunjukkan tanda bercanda. Namun, seperti biasa, egonya masih lebih kuat. Gak usah bercanda, Mas. Aku capek. Aku nggak mau berdebat. Ujarnya singkat, lalu memalingkan wajah lagi meski hatinya sendiri mulai berdebar tak karuan. Ya Tuhan, Din. Kamu itu keras kepala banget sih. Seru Samuel sambil mengusap wajahnya frustasi, lalu mengacak rambutnya dengan kasar. Harus gimana aku jelasin semuanya biar kamu percaya sama aku? Andini hanya diam, menunduk,
tetap bertahan dengan wajah datarnya. Tapi Samuel tak tahan lagi. Dalam sekejap, ia menarik tubuh Andini ke arahnya. Gadis itu sempat terkejut, tapi sebelum sempat protes, Samuel sudah menekan kepala Andini ke dadanya. "Dengerin, Din. Dengerin baik-baik," ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar berat, bergetar oleh emosi. "Kamu dengar, kan? Detak jantung aku." Andini terdiam di pelukannya. Ia bisa mendengar degup itu cepat, keras, dan nyata, seolah benar-benar ingin keluar dari dada Samuel. Samuel menunduk sedikit, suaranya makin lembut. Dia berdebar seperti mau melompat dari tempatnya, "Setiap kali aku dekat sama kamu. Aku nggak bohong, Din. Tolong, jangan keras kepala lagi. Aku jujur. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku nggak tahu kapan persisnya aku mulai jatuh cinta sama kamu. Tapi yang jelas, aku jatuh cinta. Bukan main-main." 207. Andini masih terdiam. Ia bisa merasakan hangat tubuh Samuel, bisa merasakan getaran napasnya yang berat di atas kepalanya. Samuel menarik napas panjang, suaranya nyaris berbisik. "Aku cuma pengen tahu. Apa kamu juga punya sedikit aja perasaan buat aku? Gak usah banyak, cukup sedikit aja sudah cukup buat aku, Din." Andini masih membeku dalam pelukannya. Hanya detak jantung keduanya yang kini saling bersahutan cepat, tak teratur, dan penuh perasaan yang tak terucapkan. Keheningan berlangsung cukup lama di antara mereka berdua. Andini masih berada di posisi yang sama dalam pelukan Samuel. Tubuhnya tak bergerak, tapi hatinya justru terasa bergetar hebat. Ia memejamkan mata, mendengarkan degup jantung pria itu yang terus berlari tak beraturan di telinganya. "Kita menikah ya, Din. Secepatnya," ucap Samuel pelan, suaranya rendah tapi penuh tekad. "Aku janji, aku akan jadi suami yang baik. Aku bakal ninggalin semua kebiasaan burukku, aku bakal berusaha bikin kamu jatuh cinta sama aku. Aku akan lindungin kamu dari orang-orang sombong itu. Dan aku janji, orang-orang yang dulu bikin kamu terpuruk, nggak akan pernah berani menatapmu lagi karena mereka akan malu sendiri." Setelah itu, Samuel menunduk sedikit dan mengecup lembut puncak kepala Andini. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat air mata Andini jatuh perlahan. Ia tak tahu harus merasa apa, bahagia, haru, atau takut. Semuanya bercampur jadi satu. Samuel mengeratkan pelukannya. "Kamu terima lamaran aku ya, Din?" Andini tidak menjawab. Hanya diam, tapi perlahan menganggukkan kepala. Saat melihat itu, senyum lebar langsung merekah di wajah Samuel. "Ternyata dada aku nyaman juga ya buat dipeluk ya, Din." Godanya ringan sambil menatap ke bawah, ke arah Andini yang masih bersandar di dadanya. "Anget, kan, Din? Kamu boleh peluk aku sepanjang malam. Bahkan sepanjang hari, nanti kalau kita udah nikah." Sontak Andini tersentak kecil, menegakkan kepala dengan wajah memerah. "Mas, bisa nggak sih serius bentar aja?" Samuel hanya tertawa pelan, lalu kembali menatapnya dengan lembut. "Aku serius, Din.
Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau jauh dari kamu. Apalagi sampai kehilangan kamu. Dan kali ini, Andini tak lagi membantah. Ia hanya diam, membiarkan dirinya kembali dalam pelukan pria yang kini perlahan berhasil menembus dinding keras di hatinya. Beberapa menit kemudian, Samuel dan Andini keluar dari ruang tengah. Di ruang tamu, Pak Firman dan istrinya sudah menunggu dengan wajah tegang. Begitu melihat putrinya datang, keduanya langsung menegakkan tubuh. Maaf, Pak, Bu. Kami membuat Bapak dan Ibu menunggu lama, ujar Samuel dengan sopan sambil duduk sejajar dengan Andini. Samuel menatap keduanya bergantian, senyum tenang terlukis di wajahnya. Saya dan Andini sudah berbicara, Pak. Tentang hal yang sejak awal ingin saya sampaikan. Mungkin ini terasa terlalu cepat untuk Bapak dan Ibu, tapi niat saya sungguh-sungguh. Malam ini, saya akan datang kembali bersama 208. Kedua orang tua saya. Untuk melamar Andini, saya harap, Bapak dan Ibu berkenan menerima lamaran kami. Suasana ruang tamu seketika sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak pelan. Pak Firman dan istrinya saling pandang, sementara Andini menunduk dalam, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Pak Firman menarik napas panjang, lalu menatap Samuel dengan lembut.